pengen tahu sebenarnya apa permintaan dari RJ tersebut. Tapi ya itu, balik lagi, ternyata UUD, ujung-ujungnya duit. Pertanyaan sendiri kepada LM, kenapa dia selalu berkoar-koar, kan begitu ya? Terkait masalah apa yang disampaikan LM, itu kan pernyataan LM sendiri. Sejak kemunculan Lisa Mariana yang mengaku menjalin hubungan terlarang hingga mempunyai seorang anak, isu hubungan Ridwan Kamil dengan sang istri, Atalia Praratia alias Ibu Cinta disebut-sebut mulai retak di ujung tanduk. Hal itu dibuktikan dengan kebersamaan Ibu Cinta dan Kang Emil yang tidak terlihat lagi kemesraannya di media sosial sebagaimana yang dulu kerap dilakukan. Namun seiring bergulirnya waktu, kondisi itu perlahan mulai berubah, utamanya saat hasil tes DNA keluar dan membuktikan jika mantan Gubernur Jawa Barat itu ternyata bukanlah ayah biologis dari putri yang dilahirkan Lisa Mariana. Dari situlah dukungan penuh kini mengalir dari Ibu Cinta agar sang suami menuntaskan kasusnya dengan Lisa Mariana lewat jalur hukum. Kemesraan yang dulu sempat pudar, kini kembali bersemi. Dari berbagai unggahan di media sosial pribadinya, Ridwan Kamil dan istrinya ingin menunjukkan jika mereka baik-baik saja. Dan baru-baru ini pasangan suami istri yang dikenal romantis itu tampak membagikan video saat keduanya mengunjungi sang ibunda tercinta. Saya kira sampai saat ini rumah tangga Ibu dan Ibu Atalia dengan Bapak baik-baik saja. Ya, namanya rumah tangga, mereka mampu mengelola dengan baik, dengan segala bentuk kedewasaannya. Sampai sekarang harmonis kok, nggak ada masalah gitu loh. Ya, justru Ibu yang mendukung sangat luar biasa. Sangat baik, kenapa? Kan ini bentuk kedewasaan mereka berdua, Ibu dengan Pak Ridwan Kamil dalam mengelola rumah tangga. Kira di awal itu wajar ya, yang namanya diterpa badai seperti ini, mengalami guncangan itu sesuatu yang biasa. Tapi dalam perjalanan waktu, saya kira Ibu Atalia khususnya ya sangat luar biasa mendorong. Keputusan Ridwan Kamil menolak berdamai dengan Lisa Mariana tidak bisa lagi ditawar. Baginya, tuduhan mantan model majalah Dewasa itu tidak hanya mencemarkan nama baiknya sebagai mantan pejabat publik, tetapi juga menghancurkan keharmonisan rumah tangganya. Melalui kuasa hukumnya, Ridwan Kamil menyebut Lisa Mariana harus menerima konsekuensi atas tuduhannya. Namun, penolakan damai Ridwan Kamil mendapat respons negatif dari Lisa Mariana yang menyebut jika sebelumnya Ridwan Kamil yang mengajak berdamai dan akan memberikan sejumlah uang dengan nilai fantastis. Lantas apa kata kuasa hukum Ridwan Kamil menanggapi pernyataan Lisa Mariana baru-baru ini? Terkait masalah apa yang disampaikan LM, itu kan pernyataan LM sendiri dari awal bahwa Pak RK menolak mediasi dan melanjutkan proses ini ke setuntas-tuntasnya. Jadi ya kita tunggu saja prosesnya seperti apa gitu loh. Penilaian kami bahwa langkah hukum
yang dilakukan Pak Ridwan Kamil saat ini sudah benar dan sudah tepat. Jadi soal menolak mediasi yang kemarin kami sampaikan itu adalah kesimpulan yang saya kira sudah dipikirkan matang oleh Pak Ridwan Kamil gitu. Karena kan dampaknya luar biasa terhadap fitnah yang dilakukan oleh LM ini awal sampai saat ini pun masih selalu berkoar-koar memproduksi hoax yang saya kira masyarakat menilai sendiri seperti apa. Ya kami terlalu banyak merespon gitu, karena menurut kami apa itu adalah hoax gitu. Pertanyaan sendiri kepada LM, kenapa dia selalu berkoar-koar, kan begitu ya. Nah, harusnya kan dia menghormati pilihan hukum yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil. Apa dia nggak berpikir selama ini dampak ucapan yang tanpa bukti yang dia sampaikan kepada media sosial, di dalam konvensi pers, kemudian di dalam podcast dan lain-lain, apa dia nggak pikir itu berdampak dari perbuatan dia yang mencerahkan nama baik Pak Ridwan Kamil itu merugikan nama baik? Apa dia nggak berpikir sejauh itu gitu loh? Lalu sekarang berkuat lagi dengan waktu lagi gitu loh. Jadi ini akan berulang sehingga ya kembali lagi bahwa harus ada kepastian hukum, efek jerah terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Soal berapa lama, pasal apa, itu kewenangan Bareskrim Mabes Polri. Kita tunggu saja gelar perkara yang dilakukan Bareskrim. Sekali lagi kami tidak mau mengintervensi. Kami yakin jadi kinerja dari Bareskrim terkait dengan kasus ini. Ini kan masalah aib. Semakin besar nanti di pengadilan semakin bagus, buka terlebar semua biar tahu. Jadi di sini jangan memojokkan satu klien. Tapi di sini dengan perkara Lisa ini membuka bagaimana maskulinnya seseorang akhirnya terbuka di dalamnya itu seperti apa bobroknya. Lisa Mariana bukan tanpa perlawanan. Setelah merasa dipermainkan oleh Ridwan Kamil yang tiba-tiba menolak damai dan memilih melanjutkan kasusnya ke proses hukum, Lisa Mariana kembali mengungkap dugaan keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus korupsi Ban BJB saat menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat. Tidak main-main, Lisa Mariana menyebut jika dirinya sudah memberikan daftar nama perempuan yang disebut-sebut menerima aliran dana dari Ridwan Kamil ke KPK. Ibu dua anak itu pun meminta KPK segera memanggil daftar nama perempuan yang diduga mempunyai hubungan spesial dengan Ridwan Kamil. Lantas apa tanggapan KPK dan Ridwan Kamil atas pernyataan Lisa Mariana? Harusnya kami itu menyampaikan itu pada saat diperiksa di sini. Tidak, ya kalau ini kan tiba-tiba di luar seperti itu. Yang bersangkutan kan sudah dikasih kesempatan dijelaskan seperti itu. Sampaikan harusnya. Katanya sudah kasih list nama. Ya. Kalau di videonya katanya sudah kasih list nama. Ke ini yang sedang di dalam. Yang disampaikan hoax semuanya. Kita nggak usah menanggapi terlalu berlebihan lah. No comment kami. Karena memproduksi hoax itu kan nggak bagus gitu loh. Jadi ngapain menanggapi sesuatu yang saya kira nggak perlu diutarakan atau guna untuk apa gitu loh. Kan karena kebenarannya tidak ada gitu loh. Jadi produksi masyarakat juga jenuh juga lihat tingkah lakunya gitu loh. Dan untuk kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga, tolong disurati yang kemarin sudah di list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga Pak. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas Pak, disurati, dipanggil juga Pak, jangan hanya saya aja. Kalau hubungan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil kan dari dulu hubungannya kan ada aliran uang. Di KPK juga kan ada pembuktian bahwasanya ada aliran uang ke Lisa Mariana kan dari timnya Ridwan Kamil kan. Jadi bahwasanya memang uang itu sudah beralih
sudah berpindah dari Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana sejak anak dalam kandungan, sejak proses-prosesnya, sejak mau dikuliahkan kan sudah ada aliran uang kan. Nah, kalau kemudian ada ditawari uang lagi, mungkin itu niat baiknya Ridwan Kamil supaya ini jangan ribut lah. Tadinya begitu. Karena sebenarnya Ridwan Kamil juga beranggapan jangan-jangan ini anak saya atau bukan kan begitu kan. Tapi ternyata fakta tes DNA menyatakan bukan anaknya Ridwan Kamil. Jadi ya sekarang udah nggak ada lagi uang yang mau dikasih Ridwan Kamil. Uang dari mana dia kan? Kalau dulu kan masih ada BJB kan. Kalau sekarang kan nggak ada. Jadi ya sudah, stop kata Ridwan Kamil. Nggak usah ngasih uang biar proses hukum berjalan. Kenapa? Karena nama saya udah rusak, keluarga saya hancur kan gitu. Sementara itu, Ayu Aulia turut buka suara atas pernyataan Lisa Mariana yang belakangan ini kembali ramai menjadi perbincangan. Ayu Aulia yang sejak awal disebut-sebut mengetahui kejadian sebenarnya hubungan antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana, menolak keras atas pernyataan Lisa yang menyebut sebagai utusan dari pihak Ridwan Kamil yang menawarkan sejumlah uang untuk berdamai. Dengan santai, Ayu Aulia menuding balik Lisa Mariana yang sedari awal hanya membutuhkan uang bukan faktor yang lain. Nih ya, kemarin ada orang cewek lah pokoknya ya, bilang begini, Lisa gue kasih 500 juta nih melalui si ibu gitu ya, melalui si ibu, tapi udah ya lu bersihin sama bapak, stop bahas bapak, gua tolak. Kita pengen tahu sebenarnya apa permintaan dari RJ tersebut. Tapi ya itu, balik lagi, ternyata UUD, ujung-ujungnya duit, ya kan. Jadi apa yang dibilang memperjuangkan hak anak itu anak siapa? Ya kan, yang dia udah jelek-jelekin institusi itu bagaimana? Institusi ini Bareskrim loh, ini rumah sakit Kapolri loh. Masa kalian bisa bilang bahwasannya ini dimanipulasi lah, ini digini lah, ini gitu lah. Percaya kalian? Ini case nasional loh, ini case besar loh. Itu satu. Kedua, tidak mungkin para bapak polisi yang terhormat itu memperjuangkan dia punya pangkat jabatan cuman gara-gara case ini gitu. Apalagi Bapak Ridwan Kamil sekarang sudah menjadi seorang sipil, bukan pejabat negara gitu. Jadi jangan digiring kemana-mana nih gitu. Kan Lisa selalu menggiring, alah mentang-mentang gue miskin dia kayak nggak ada, bukannya lo juga minta duit kan gitu. Ujung-ujung kan duit. Dari lo minta di pengadilan negeri juga lo mintanya 16M. Dia mau ngomong A sampai Z itu tidak peduli. Kenapa? Karena omongan mana yang bisa kita percaya? Kalau kita berurusan sama orang yang nggak waras, kayaknya agak-agak susah sih. Kalau ngancem-ngancem orang mulu ya harus di stop sih menurut aku. Saya akan ada di pengadilan pasti kan. Kalau Bapak Ridwan Kamil kan sudah mencetuskan bahwasannya proses akan jalan terus, ya kan? Tidak ada damai. Berarti saya akan menjadi saksi untuk di pengadilan dan itu akan saya bongkar by data, bukan by memori di otak. Itu aja. Gue udah bilang gue cuma pengen damai, hidup tenang, udah. Mau berapa angkanya juga bodo amat. Ya karena udah takut baju oren, udah bukan masalah duit, ya takut. Dia pengen hidup tenang aja. Iya karena takut pakai baju oren kan. Ya kan berani berbuat, berani bertanggung jawab dong mas. Apa yang dia buat ya dia harus bertanggung jawab. Jadi gini Mbak Esti, mewakili klien kami, penilaian kami saat ini, tolong digarisbawahi ya, penilaian kami saat ini bahwa penyelesaian secara hukum apa yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil itu sudah tepat dan benar. Itu saja yang kesimpulan yang kami sampaikan. Soal Lisa Mariana berkoar-koar, marah dan segala macam, dengan segala hormat kami sampaikan, sekali lagi kami tidak merespon, kami no comment aja lah. Saya sangat menyayangkan kalau LF itu terlalu banyak drama yang dilakukan di media sosial gitu.
Ridwan Kamil yang menolak membuka pintu damai dianggap suatu keputusan yang tepat lantaran nama baik telah tercoreng. Tidak hanya nama baiknya, tetapi juga keluarganya juga ikut terganggu atas tuduhan Lisa Mariana. Menanggapi sikap tegas Ridwan Kamil, praktisi hukum Deolipa Yumara menganggapnya sebagai hal yang wajar lantaran begitu banyak yang harus dikorbankan atas ulah Lisa Mariana. Lantas bagaimana proses hukum Lisa Mariana setelah Ridwan Kamil menolak berdamai? Pencemaran nama baik ini kan di KUHP. Kita undang-undang hukum pidana. Tapi kemudian dikaitkan dengan undang-undang ITE. Karena pencemaran nama baik kan dipublish lewat media-media elektronik kan. Kemudian lewat internet, lewat digital, sehingga terkaitlah dengan undang-undang ITE. Jadi pasal-pasal pencemaran nama baik di undang-undang ITE ini macam-macam. Tapi tetap dia satu jungto dengan KUHP. Undang-undang pencemaran nama baik KUHP ya. Nah ini hukumannya berat nih ya kalau lewat undang-undang ITE karena bisa di atas 5 tahun. Iya, proses hukum ini kan membuat dia takut. Jadi dia nangis itu bukan karena menyesal atau apa, tapi karena takut proses hukum. Karena ternyata langkah dia deadlock kan gitu kan, buntu. Langkah dia untuk mengejar Ridwan Kamil ternyata buntu karena bukti tidak mendukung. Akhirnya dia menangis bukan karena menyesal, tapi menangis karena ada proses hukum yang menanti. Begitu, sehingga ketakutan itulah yang lebih dominan daripada penyesalan. Begitu. Kalau seorang Lisa Mariana tampaknya dia nggak akan menyesal, apalagi kalau bukti ada, tambah kenceng lagi dia, tambah ribut. Tapi karena ternyata buntu, ya dia ketakutan ada proses hukum, masuk penjara, akhirnya dia menangis. Menangis karena ketakutan. Kunci mengenai kasus Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil ini adalah masalah tes DNA anak. Ketika hasil tes DNA anak sudah terbukti bukan anak Ridwan Kamil, maka ini akan bergulir, menggelinding ke wilayah-wilayah yang kemudian sangat akan menghancurkan seorang Lisa Mariana. Ridwan Kamil nggak mau berdamai, udah kadung namanya dicemarkan, udah kadung keluarga intinya rusak, kemudian udah kadung nama baiknya juga habis ini si Ridwan Kamil. Makanya ya kelihatannya sih Ridwan Kamil nggak akan berdamai, terbukti dengan mediasi yang kemudian gagal, di mana Ridwan Kamil ya sudah hancur lah bahasanya kan hidupnya. Jangan kan Ridwan Kamil, kita juga kalau dibegitukan, kalau ternyata nggak terbukti kan hancur juga. Nama baik, kepribadian, reputasi juga kan hancur kan. Jadi kemudian ini adalah ganjaran dari kelakuan dari Lisa Mariana yang memang tidak berpikir dalam bertindak, sehingga akhirnya orang lain dikorbankan. Walaupun dulu ada hubungan ya, tapi kan setiap orang kadang-kadang punya hubungan masa lalu yang kemudian sifatnya privasi, nggak perlu digembar-gemborkan ke publik kan, begitu. Jadi memang niatan secara sengaja ini tampak dari seorang Lisa Mariana yang kemudian menghancurkan nama baik Ridwan Kamil. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.